Deras mengancam. Inilah batang yang membelah kampung tempat aku tinggal. Batang dalam bahasa kami artinya sungai. Batang Merangin ini sungai paling deras di kampung halamanku. Adonyo di Kabupaten Merangin, Jambi. Kenalkan, aku Andi. Ini caraku untuk lepaskan penat. Selesai masa belajarku di kuliah akhir semester lalu. Asik kan? Buat yang suka arung jeram, wajib pergi ke sini. Tak hanya untuk hobi, tapi juga untuk mengujinya. Sungai ini membelah Kabupaten Merangin, Jambi. Batang Merangin berhulu pada Danau Kerinci di Kabupaten Kerinci, sedangkan muaranya ada di Kabupaten Bungo. Main arung jeram di batang ini berapa kali pun tak akan pernah sama rasanya. Di sisi kanan dan kiri banyak pusaran yang bisa menelan siapa saja. Walau terkenal karena arusnya yang liar, Batang Merangin selalu menarik untuk dijadikan tempat bermain. Buat anak-anak Merangin, tak ada yang harus kami takuti. Sejak kecil, kami suka habiskan waktu di sini. Mengenali Merangin adalah bagian dari masa kecil kami. Jeram yang sedang kami lalui ini, jeram Amin namanya. Diabadikan dari nama wartawan yang tewas tenggelam kala meliput kejuaraan arung jeram nasional pertama tahun 97 silam. Kalau kata kawan-kawan, saat ini ketinggian air sih sedang saja, tapi sudah dikategorikan jeram 4+. Tinggi nian yo. Jika tak lihai dan kompak mendayungnya, bisa-bisa perahu kami terbalik juga. Di Batang Merangin, tak cuma jeramnya yang istimewa. Di pinggir batang tersimpan warisan yang buat Indonesia dikenal di dunia. Yaitu lapisan batu yang menyimpan fosil ratusan juta tahun yang lalu. Fosil itu adalah pohon purba yang disebut Araucariocylon. Orang kampung menamainya batu tua. Menurut peneliti, fosil ini berusia 300 juta tahun. Ia adalah salah satu fosil yang tertimbun endapan vulkanik. Akarnya menjulur sepanjang 7 meter. Fosil batu tua pertama kali ditemukan tahun 1983. Waktu itu, ada orang kami mengantar tamu untuk bermain arung jeram di sini.
Fosil yang lain ditemukan di beberapa titik pengarungan. Tidak besar, namun sama berharganya. Konon, letusanlah yang buat bebatuan di sini berlapis-lapis dan meninggalkan fosil kayu dan tumbuhan yang membatu akibat endapan lava dan abu vulkanik Gunung Purba. Fosil tumbuhan di sini merupakan yang paling tua di Asia Tenggara. Fosil ini terhubung dengan sejarah tanaman di dunia. Karena keistimewaan ini, Batang Merangin dapat julukan sebagai Geopark atau Taman Bumi. Sebuah kawasan yang dijadikan ladang riset utama geolog dunia untuk mempelajari evolusi bumi. Alam yang masih asri di Batang Merangin buat kami betah berlama-lama. Kalau sudah sampai di air terjun, kita istirahat dulu ya. Alam Batang Merangin yang asri dengan peninggalan fosil purbakala membuat olahraga arung jeram di sini jadi berbeda dengan tempat-tempat yang lain yang pernah ada. Georafting kami menyebutnya. Selain dapat uji ketangguhan dan nyali, juga sekalian belajar dari fosil yang jadi warisan dan kebanggaan bagi negeri ini. Keberadaannya harus tetap dijaga agar terus lestari. Kalau mampir ke Merangin, jangan hanya puas bermain air. Mainlah juga ke kampungku di Rantau Panjang. Ini tempat di mana peradaban Merangin berasal. Aku tinggal di kampung yang sudah tua. Tetua adat di sini bilang usianya hampir 680 tahun. Ratusan kali lipat dari usiaku sekarang. Rumah Kajang Lako ini jadi saksinya. Usianya yang sudah tua dilihat dari bentuk atapnya. Kami di sini bilangnya tanduk kambing, karena mirip tanduk kambing. Dulunya dijadikan penyangga angin. Ya, disinilah kami, suku Batin tinggal di dalamnya. Suku Batin adalah salah satu suku di Provinsi Jambi. Suku yang konon campuran dari 3 asal, Minangkabau, Mataram, dan Turki. Hampir semua suku Batin di Rantau Panjang memeluk agama Islam. Kuatnya persebaran Islam di sini buat kami lekat dengan tradisi yang berbumbu religi. Amin nemu doa kira kada na tuwa kagin ada monya. Pagi ini aku diminta untuk nebang bulu di dekat rumah. Bulu dalam bahasa kami artinya bambu. Bulu muda yang seperti inilah yang kami pilih. Itu karena diameternya yang kecil dan lapisannya yang tipis. Bulu-bulu ini akan dijadikan wadah masak lemang, makanan khas orang Batin.
Budaya ini kemungkinan dibawa dari leluhur kami yang keturunan Minangkabau. Nukci atau bibi sudah mulai buat lemang dan inti kue godok sejak pagi. Acara memasak biasanya dilakukan di kolong rumah. Wah, saat seperti ini tidak bisa sering dijumpai. Sebab kami hanya masak lemang dan godok bila mulai jumpa bulan puasa saja. Bahan-bahan kue-kuean sih biasa, nioa atau kelapa, beras ketan, dan gula nau atau gula aren. Tapi kalau Nukci yang buat, lemak nian rasanya. Kalau ikut bantu Nukci masak-masak begini, sudah pasti kalau matang nanti dibagi. Lemang ini dimasak dengan cara dibakar di atas api. Kami sebutnya disanga. Nantinya, beras ketan dalam bulu akan matang kalau disanga hingga kira-kira 5 jam lamanya. Tiga hari sebelum Ramadan, desa kami selalu menggelar acara. Tradisi bebantai adat kami sebut. Sore hari seperti ini, kami datang ke gelanggang untuk lihat acaranya. Tradisi bebantai adat adalah ritual penyembelihan kabau. Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, peninggalan nenek moyangku. Kebau-kebau inilah yang akan dibantai atau disembelih esok pagi. Mereka yang akan jadi persembahan untuk mendarahkan tanah atau kami sebutnya sedekah bumi. Kebau-kebau ini ada yang punya keluarga, ada juga milik pedagang daging di kota yang ikut acaranya. Tahun ini, kabau yang dibantai kira-kira 70 ekor banyaknya. Jangan kaget ya mendengar begitu banyak jumlahnya. Sudah biasa itu. Hampir tiap tahun memang sekitar segitulah kami selalu memotong kabau. Siapa saja yang merasa punya kabau di sini, bertanggung jawab menjaganya hingga penyembelihan di esok hari. Itu dia mengapa gelanggang ini bukan main ramainya. Semua anggota keluarga ikut datang dan menyaksikan ritualnya. Kami, orang rantau panjang, biasa sebut tempat dan acara ini dengan nama Pasar Bantai. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semua tumpah di sini. Beberapa ada yang pakai baju biasa, namun ada juga yang sengaja pakai baju kurung.
kain cukin, dan tengkuluk andalannya. Seperti inilah ramainya pasar bantai kami. Seramai kabau yang dipersembahkan di ritual nanti. Sepulang menengok kabau di gelanggang, acara masak-masak pun dilanjutkan. Tak peduli walau hari sudah mulai malam. Kini masaknya tak lagi di kolong rumah, namun sudah pindah ke halaman. Acara masak ini sekaligus jadi ajang berkumpul seluruh orang kampung. Antara tetangga dan keluarga, semua ikut menjalin tali silaturahmi. Nantinya, lemang dan kue-kue ini buat bekal bagi apa atau mama yang jaga kabau di gelanggang. Ikut ritual pembantaian yang akan sebentar lagi digelar. Sementara orang lain masih tidur lelap, warga Rantau Panjang sudah menggelar acara adat. Kami tak sabar menanti tuntasnya ritual tahunan. Setiap tahun aku selalu ikut acara ini, bantu mama atau sanak keluarga lain yang menitipkan kabaunya di sini. Tahu dah, tradisi bebantai suku Batik itu justru lebih ramai daripada acara Idul Adha tiap tahunnya. Bedanya lagi, hanya kabau yang dibantai atau disembelih di sini. Kabau yang boleh dibantai haruslah yang sehat. Tidak masalah betina atau jantan, muda ataupun tua. Yang jelas, penyembelihannya harus sesuai agama Islam. Upacara membantai harus dilakukan bersamaan. Tidak boleh ada yang lebih dulu atau menjadi yang terakhir. Buat kami, acara membantai adat ini penting sekali. Tidak pernah sekalipun aku lewatkan acara ini. Dengan tradisi membantai, kami diajak untuk menyiapkan diri untuk menyambut hari-hari yang suci. Tentunya juga ikut berbagi rezeki. Orang Rantau Panjang tidak harus punya kabau semua untuk dapat ikut tradisi ini. Masing-masing anggota keluarga bisa ikut menyumbang atau iuran. Kalau kerbau milik pedagang, dagingnya untuk dijual. Warga yang belum patungan kabau atau butuh daging lebih banyak bisa memanfaatkan kesempatan ini. Karena itulah, upacara membantai ini kalau sudah pagi jadi mirip pasar. Ama datang untuk membeli daging yang masih segar. Intinya, hari ini pesta daging kabau dimulai. Hampir semua ama di desa Rantau Panjang pasti akan buat masakan.
Di rumah manapun pasti ada menu yang harus ada. Gulai mani namanya. Gulai mani atau gulai manis adalah masakan khas suku Batin. Dagingnya diiris saucang, yaitu daging dipotong namun tidak diputus. Dibuat demikian agar yang tak punya gigi pun masih tetap bisa makan. Bumbunya sama seperti bumbu gulai. Untuk mengurangi rasa pedas, cabai tidak digiling, melainkan dimasak bulat-bulat. Daging kabau kini sudah siap jadi sarapan pagi. Pertanda dimulainya 3 hari jelang puasa. Hari baik untuk mengendalikan nafsu diri. Merangin tak hanya punya alam yang indah, namun kami masih memiliki juga budaya yang megah. Banyak cerita dengan tradisi yang kaya rasa. Aku bangga